Dari peristiwa banjir besar di sejumlah titik di Jakarta dan Jawa Barat beberapa waktu lalu, Kementerian Pekerjaan Umum akan mendorong penanganan banjir DKI Jakarta masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo mengatakan program penanganan banjir belum masuk dalam daftar 77 PSN yang sebelumnya telah ditetapkan. Namun ia menyebut daftar PSN masih bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dodi pun mengatakan usulan itu akan dibahas bersama dengan Kementerian PU dengan Pemprov DKI Jakarta. Ia pun akan mengutus sejumlah Direktur Jenderal untuk membahasnya bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno menyebut penanganan banjir DKI Jakarta sudah masuk dalam PSN. Hal itu ia sampaikan saat mengecek lokasi banjir di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa 4 Maret lalu. Jadi bukan berarti, maksudnya 77 ini bukan, saya mengatakan sebuah langkah batin. Kalau memang ini nanti ke depan itu memang diperlukan, kemudian bermanfaat besar untuk masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan, gitu. Jadi itu bisa dipikirkan. Dan pemirsa, terkait dengan pengendalian banjir Jakarta yang diusulkan masuk ke dalam PSN 2025-2029, kita akan langsung membahasnya bersama dengan narasumber, yaitu pakar tata kota Trisakti, Yayat Supriyatna, dan juga anggota dari Komisi D DPRD DKI Jakarta, yaitu Bapak Ali Hakim. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Soza. Baik, Pak Yayat sudah mendengar jelas ya audio dari studio Bapak? Baik, sambil kita pastikan audio Pak Yayat sudah terbuka, saya mungkin ke Pak Ali terlebih dahulu. Pak Ali, kita tadi sudah simak berita pengantar yang disampaikan bahwa Menteri PU mendorong agar penanganan banjir, khususnya di wilayah Jakarta ini masuk dalam program strategis nasional atau proyek strategis nasional. Tanggapan Anda sebagai DPRD seperti apa? Ya, jadi saya pikir kami juga sangat setuju ya apabila proyek penanganan banjir ini masuk ke dalam PSN. Kenapa? Karena memang saat ini untuk menangani banjir di Jakarta udah sangat-sangat urgent ya Mbak. Mbak lihat sendiri kemarin yang terakhir banjir bahwa bukan cuma dari curah hujan, ternyata Jakarta ini bisa banjir dari air kiriman, dan ini menurut saya udah sangat urgent. Artinya kami sangat setuju agar proyek penanganan banjir ini masuk PSN. Kira-kira seperti itu Mbak. Baik, karena sudah sangat urgent, sangat mendesak ya terkait dengan banjir Jakarta ini. Nah, Pak Yayat, apakah sudah mendengar suara dari studio saat ini? Sudah, baik. Sudah. Okay, baik. Sudah. Jika dari DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa sudah sangat urgent, kondisi banjir di Jakarta harus juga menjadi perhatian dari pusat. Apakah Anda juga memandang hal yang serupa sehingga ini sudah pantas untuk masuk dalam PSN? Saya berharap bukan hanya untuk Jakarta, karena penanganan banjir Jakarta itu harus terintegrasi dengan daerah sekitarnya. Jadi mau otomatis misalnya penanganan Jakarta harus juga memperhatikan wilayah hulu, Kabupaten Bogor. Otomatis kalau tidak terintegrasi, karena pendekatannya kan pendekatan secara ekosistem wilayah. DAS ya, di sini ada DAS Ciliwung dan ada DAS Cisadane. Yang kedua, yang juga kita anggap kondisi darurat yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana juga dengan Bekasi gitu kan. Jadi otomatis kalau PSN-nya jangan PSN Jakarta, tapi PSN lingkup Jabodetabek, dan dikhususkan pada konteks kebencanaan. Karena saya melihat PSN yang selama ini fokusnya pada pertumbuhan ekonomi, pengembangan kegiatan industri atau kegiatan pariwisata, tapi lupa pada aspek kebencanaan juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Karena kalau melihat dari kasus yang terjadi sekarang ini, masalah yang terjadi adalah persoalan masa depan. Masa depan kota-kota yang ada di Jabodetabek yang makin lama sudah semakin parah kondisinya. Dan kita juga melihat konsistensi dari kegiatan penanganan banjir ini jangan putus-putus. Karena berapa kali program misalnya bantuan dari pemerintah pusat itu terhambat di pelaksanaan di daerah. PSN pun harus tegas lah. Apakah skala prioritas untuk infrastruktur dibiayai oleh pemerintah pusat
Tapi penanganan persoalan pembebasan tanah dan relokasi warga itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, ini menjadi PR-nya karena ruang fiskal pemerintah daerah itu sangat terbatas. Jadi yang menjadi catatan penting, kalau PSN-nya hanya pendekatan penanganan infrastruktur, ya tidak akan pernah selesai atau tidak akan pernah terlaksana kalau persoalan kependudukan. Misalnya contoh relokasi warga, pembebasan tanah. Dan kita ketahui sebagian besar dari proyek-proyek penanganan banjir di Jakarta itu, khususnya misalnya kita dari melihat normalisasi sungai, itu bertahun-tahun terhambat kepada persoalan pembebasan tanah. Yang kedua, bagaimana nanti kalau misalnya PSN ini bukan hanya pada masalah banjirnya, tapi pada misalnya penyiapan pemindahan warga. Misalnya contoh ya, saya ingat di masa dulu, di masa Pak Ahok atau Pak Jokowi itu pernah ada program membangun 50.000 unit rumah susun. Itu harus jadi terlebih dahulu sebelum proyek-proyek normalisasi sungai dilakukan. Jadi PSN-nya tidak hanya pada PSN yang terkait dengan masalah infrastruktur banjirnya, tapi juga bagaimana persoalan permukiman itu juga bisa disiapkan. Jadi tidak ada konflik lagi ketika pembangunan itu menghadapi kendala karena masalah penduduk yang tidak siap untuk dipindahkan. Baik, nah boleh diberikan tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yayat tadi, Pak Ali, karena memang kita ingat bahwa ketika Jakarta banjir, tidak hanya Jakarta sebenarnya yang mengalami luapan ataupun banjir tersebut, tapi daerah penyangganya. Nah, bagaimana DPRD mendorong agar koordinasi dengan daerah-daerah di sekitarnya ini juga dapat terjalin dengan baik, dan kita juga berbicara sekalian terkait dengan anggaran ya Pak Ali, karena Wakil Gubernur Jakarta juga mengatakan DKI sudah mendapatkan suntikan dana melalui PSN sebesar 5,7 triliun rupiah. Apakah ini memang akan segera dieksekusi dalam tahun-tahun ini, mumpung masih di awal masa jabatan? Seperti apa dari DPRD, Pak Ali? Ya, baik Pak. Saya sangat setuju ya dengan Pak Yayat tadi. Memang penanganan banjir ini harus menyeluruh, khususnya Jabodetabek. Kenapa? Karena contoh Kabupaten Bogor ya, kemarin saya habis ada satu kunjungan kerja, itu melihat langsung ada dua bendungan ya, bendungan Ciawi sama Sukamahi yang tahun 2022 kemarin diresmikan oleh Presiden Jokowi. Pada saat itu salah satu cara atau pencegahan dari pihak pemerintah pusat. Jadi aliran air itu ditampung dulu di bendungan tersebut, di dua bendungan tersebut sebelum akhirnya dialirkan ke Jakarta. Nah, saya sangat setuju perlu kolaborasi antara pihak Pemprov Jakarta dengan pihak daerah penyangga ya, khususnya Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan lain sebagainya. Nah, jadi persoalan hari ini yang perlu kita ketahui adalah, tadi saya setuju soal pembebasan lahan, tapi Pak Yayat ada yang lebih fatal lagi, yaitu soal penlok Pak. Jadi penentuan lokasi. Jadi hari ini penlok itu sekitar bantaran Sungai Ciliwung itu sudah pada mati Pak. Pihak Pemprov dalam hal ini sedang menunggu itu untuk melakukan pembebasan lahan. Hari ini kalau nggak salah saya ada anggaran untuk membebaskan lahan itu. Baik. Kurang lebih yang PR kita sekitar 17 km lagi kurang lebih yang harus dinormalisasi Ciliwung. Nah, persoalannya adalah penlok. Yang menjadi parah lagi, penlok ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ini kalau saya tanya ke pihak dinas, minimal itu perlu kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Ini saya nggak ngerti. Mungkin dengan adanya PSN ini bisa dipercepat menjadi lebih singkat ya. Karena ini sangat-sangat nggak masuk akal kalau sampai bertahun-tahun hanya untuk menentukan penlok. Setelah penlok keluar, baru pembebasan lahan. Setelah pembebasan lahan, baru nanti perencanaan untuk pembangunan turap dan lain sebagainya, dan normalisasi dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kalau tidak masuk PSN akan sangat lama. Pak Yayat paham betul lah operasi di Indonesia Raya ini. Makanya saya pikir kita harus dorong sama-sama PSN. Bila perlu hitungan 1 tahun paling lama, mungkin semua hal yang bersifat administratif sudah beres, sehingga kaitan dengan tadi dana bantuan pemerintah yang disebutkan Mbak Sosa sekitar 5,8 triliun itu mungkin sudah bisa dilaksanakan khususnya untuk penanganan banjir. Jadi saya pikir kami di Komisi D di Provinsi Jakarta sangat mensupport betul
untuk program ini khususnya kami akan dorong agar pembebasan lahan itu sangat cepat ya, karena kita akan support dari segi anggaran. Artinya kita akan setujui setiap anggaran yang akan digunakan untuk pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung. Mungkin itu. Baik, nah mungkin Pak Yayat bisa menambahkan, Pak, melihat soal banjir yang selalu terjadi, kira-kira langkah yang paling awal harus dilakukan apa Pak, agar waktu yang untuk menentukan yang tadi dibahas oleh Pak Ali ini tidak terlalu lama lagi, kita tidak wasting time untuk satu hal itu saja. Apa yang jadi benang merah kusut sehingga ini harus pertama kali harus diselesaikan terlebih dahulu? Mungkin Pak Yayat silakan. Oke, saya sependapat PSN itu adalah efisiensi birokrasi. Selama ini kita mengalami kendala tadi karena rentang waktu dalam semua proses, baik proyek ataupun kegiatan pelaksanaan di lapangan, itu kendala kepada proses administratif atau proses-proses birokrasi yang cukup lama. Nah, saya sependapat bahwa langkah prioritas itu adalah bagaimana pemetaan tata kelola itu dimulai dari mana. Yang kedua, ini menyangkut kerjasama antar daerah. Maka saya kira nanti karena kewenangan penanganan itu bersifat lintas wilayah, maka yang kita lihat di sini adalah dominannya pada infrastruktur. Jadi kalau PSN ini kan dimandatorikan kepada Kementerian PU. Tapi bagaimana tadi saya juga sependapat, percepatan itu adalah kondisi konsolidasi di wilayahnya. Jadi saya sependapat juga wilayah-wilayah mana yang harus diprioritaskan untuk dijadikan langkah percepatan. Demikian. Baik, dan berarti kita semua setuju ya bahwa PSN ini akan mempercepat arus birokrasi sehingga terjadi efisiensi dalam kolaborasi dan mengakselerasi tata kelola banjir di Jakarta dan juga daerah-daerah sekitarnya. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Terima kasih Pak Yayat.